dengar komentar-komentar para peserta luar negeri, katanya ini tempat yang tantangannya luar biasa. Oh gitu. Ya, tantangannya ya. Bepaniran Santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Bepaniran Santai, podcastnya Antara Biro Kalimantan Selatan. Nah, pagi ini saya mendapatkan tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Muhammad Muslim ya Pak ya. Selamat siang Pak. Selamat siang. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Pak ya sudah menyempatkan hadir di sini. Memang lapak kita ini sudah biasa Pak. Kalau ketemu orang-orang luar biasa itu sudah biasa. Kalau ketemu orang biasa itu baru luar biasa. Jadi memang akhir tahun ini memang tahun ini ya Pak ya. Ini memang tahun yang sibuk ya Pak ya. Betul. Kemungkin karena Covid sudah berlalu, jadi event-event itu mungkin sudah mulai banyak ya Pak ya. Ya, akhir tahun ini baru selesai apa Pak? Jadi kegiatan event-event di Kalsel ini yang labelnya itu nasional dan internasional ya. Di antaranya kemarin kita baru selesai MTQ ya. MTQ ya. MTQ nasional. Bulan Oktober ya. Bulan ya. Kemudian baru saja juga kita menyelesaikan kegiatan Uncle Hard Enduro ya, yang 2022 ini, dan menghadirkan para champion, para pembalap atau para rider internasional, nasional, lokal, dan adventure begitu. Nah, ini nih memang yang event yang kedua ini yang akan kita bicarakan lebih dalam lagi ya Pak ya. Kalau yang pertama udah lewat ya. Yang kedua ini baru selesai hari Minggu kemarin ya Pak ya, tanggal 27 ya. Tanggal 27 baru selesai. Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit tentang apa itu Uncle Hard Enduro. Betul. Jadi Uncle Hard Enduro ini adalah olahraga atau sport tourism. Nah, jadi olahraga yang juga dikemas dalam bentuk wisata begitu, tapi menghadirkan para rider atau pembalap internasional. Mereka adalah para juara. Jadi para juara baik juara dunia maupun juara-juara di negara-negaranya ya. Jadi dipertemukan dan dilombakan dalam Uncle Hard Enduro itu. Jadi ada sekitar yang hadir kemarin ada sekitar 13 negara ya. Dari Inggris ya, kemudian Swiss ya, kemudian dari Mongolia, Iran ya, kemudian Afrika Selatan dan lain-lain. Ada berapa negara Pak? Jadi ada yang hadir kemarin 13 negara, termasuk 13 yang negara. dari Australia itu ada satu rider wanita. Oh ya? Ada satu-satunya wanita. Jadi ada 15 internasional atau dunia. Tapi kita yang di Kalsel ada satu berani tampil dalam kelas internasional itu. Oh, jadi ini dibagi kelas internasional, nasional, lokal, dan adventure. Lokal dan adventure. Jadi kalau internasional memang tantangannya ini paling sangat menantang dan berat saya kira. Jadi memang olahraga ekstrim ya Pak. Kalau bilang olahraga ekstrim ya, dan memang. Ya kalau dilihat dari lokasi maupun tempat yang dijadikan ajangnya itu memang ekstrim itu ya, ekstrim. Dan uniknya di Kiramfak itu dapat ditonton, disajikan dalam rangkaian kegiatan itu, kita dapat melihat secara lebih optimal. Jadi 70% area lombanya itu bisa dilihat oleh penonton. Nah, kalau di beberapa tempat misalnya itu kan hanya di wilayah mana lewat begitu ya. Nah, kalau ini disetting sedemikian rupa, karena di sana di Kirampak itu ada pegunungan, ada lembah. Nah, dibuat sehingga bisa kita tonton semua. Jadi rangkaian kegiatan rintangannya itu
sampai dengan ke atas gunungnya itu bisa dilihat ya 70% lebih saya lihat. Jadi bisa dinikmati oleh penonton. Ya. Jadi itu yang dimanjakan sebenarnya penonton. Nah itu kan udah lewat nih Pak, berarti udah ada hasilnya. Kira-kira kemarin hasilnya seperti apa Pak? Ya, jadi kalau dari hasil itu dari 2 race itu kan 3 lah Pak. Internasional. Enggak, kalau dari internasionalnya ya, pertama internasionalnya itu ada 2 race ya. Jadi race pertama itu di hari Sabtu, kemudian di hari Minggu ya. Nah, poin yang didapatkan oleh para pembalap ini ya, ini dijuarai oleh dari negara Bulgaria. Negara Bulgaria, namanya Theodor Kabakcev ya. Oh ini. Kemudian disusul dari mana? Dari Spanyol ya. Spanyol itu ada 2 ini. Dari Spanyol itu ada Alfredo Gomez ya, dan ada Mario Roman. Ya, ini 2-nya dari Spanyol. Kemudian yang legend itu juga ada Graham Jarvis. Graham Jarvis itu kan dari Inggris dan lain-lainnya. Nah, kita alhamdulillah menempatkan satu-satunya pembalap nasional masuk dalam kelas internasional dari Kalimantan Selatan. Oh ya? Iya, dari Kandangan, Wawan Kadri. Masuk top 10 masuk 10. Oh, hebat juga ya? Iya, ini luar biasa ini ya. Sehingga kemarin mendapatkan perhatian khusus dari pimpinan nomor 1 di Kalsel, Mandirin ya, Gubernur Kalsel dapat reward ya, dapat reward berupa uang ya yang cukup besar, spontan beliau untuk memberikan apresiasi yang luar biasa, satu-satunya dari Kalimantan Selatan dan mewakili nasional gitu, dan alhamdulillah juga masuk dalam 10 besar. Ini tadi peserta internasional 13, peserta nasionalnya itu ada 50. Kemudian juga lokalnya 50, tapi adventure itu 1.500-an. 1.500. Nah, ini yang menarik, adventure menarik juga nih Pak. Kenapa sampai segitu banyak itu? Jadi kalau adventure itu dibandingkan dari tingkatan internasional ya, internasional, nasional dan lokal, memang adventure itu lebih kepada olahraga wisatanya itu. Jadi dapat lihat. Tapi kalau saya lihat kemarin juga tantangannya juga cukup menarik. Nah, oleh karena itu masyarakat kita baik dalam maupun luar daerah itu banyak ikut dalam adventure tadi. Itu rutenya sama juga, beda juga, beda. Kalau adventure itu tidak poin, tapi ada semacam door prize lah untuk adventure. Okay. Karena yang dilalui itu adalah lokasi-lokasi tempat-tempat yang saya kira indah ya, di seputaran Kirampak itu. Ya, Kirampak itu, jadi mereka bisa melihat, memandang dan sambil juga menjalankan trailnya ya di lokasi-lokasi yang tadi. Jadi mungkin untuk sedikit latar belakang ya buat sobat-sobat Antara, bahwa Kirampak itu tempat wisata yang sudah masuk ke dalam Geopark Meratus ya Pak ya. Betul, dan dia masuk dalam kawasan Tahura Sultan Adam di Mandi Amin. Jadi memang view-nya itu luar biasa, view pegunungan Meratus ya, pegunungan Meratus yang indah sekali. Dan kalau kita lihat, saya sering juga lihat Pak itu di YouTube itu, di mana itu race-nya enduro yang di tempat-tempat lain itu kayak yang motornya dijatuh, dia lewat batuan yang begitu naik sampai hampir 90 derajat, 70 derajat mungkin naik ke itunya, kemiringan itu, naik itu, benar-benar gila gitu. Betul. Memang orang-orang gila gitu yang ikut itu Pak. Iya. Betul sekali. Jadi itu kan alamiah ya. Betul. Alamiah. Betul. Jadi panitia kan tinggal mempolesnya,
ya, menjadi supaya lebih sedikit teratur begitu. Tapi dari sisi alamnya memang mendukung. Jadi kalau kita dengar komentar-komentar para peserta luar negeri, katanya ini tempat yang tantangannya luar biasa. Oh gitu. Ya, tantangannya ya. Tantangannya ya. Tantangannya dan salah satu legenda musik kita Iwan Fals melihat waktu itu kata beliau, ini tak pernah saya lihat seperti ini kan alamnya. Bahkan konsernya juga di situ. Nah, hari Sabtu dia konser ya. Betul. Jadi ini menunjukkan sebenarnya jadi geofak kita ya, rangkaian meratus geofak kita termasuk itu di Kiram ya. Kiram karena ini rangkaian yang bersebelahan dengan bertembusan sebenarnya dengan Taura itu. Ini menunjukkan bahwa alam yang kita punya itu betul-betul bisa menjadi potensi untuk dijual untuk pariwisata. Ya. Betul. Salah satunya lewat olahraga ini Lewat ya, sport tourism ya. Sport tourism. Nah ini sekarang gini Pak, ini hari-hari ini kan kita lagi ada ajang besar nih, sepak bola, yang jauh lebih populer daripada motor trail tentunya ya kan. Semua orang tuh kan tahu siapa Cristiano Ronaldo, tuh pasti semua tahu, Messi semua tahu. Tapi Graham Jarvis belum tentu semua orang tahu. Terus Theodore itu, nah ini antusiasme pengunjung seperti apa Pak? Jadi kalau kita lihat kemarin antusiasnya luar biasa juga ya. Jadi banyak pengunjung yang tidak melewatkan momen itu, berfoto dengan para juara-juara itu, dengan Graham Jarvis, dengan Theodore ya, dengan salah satu pembalap wanita yang dari Australia tadi itu, ya. Walaupun di race pertama terkendala pada pada putaran yang kedua situ ya. Memang tadi dia satu-satunya, tapi keberanian luar biasa nih, berani bersaing dengan para juara-juara laki-laki. Luar biasa. Saya waktu melihat itu, ini merupakan merupakan sosok yang mengalahkan laki-laki yang biasa gitu ya. Karena kemampuan terbang salah satu magnet tuh mungkin ada Iwan Fals juga kali Pak. Ya, salah satu juga itu ya. Jadi panitia itu pas juga menempatkan legend musik kita Iwan Fals karena sangat bersesuaian sebenarnya dengan eventnya ya. Eventnya itu. Dan pada saat tampilan itu juga luar biasa antusiasnya. Ribuan orang datang ke sana. Walaupun tempatnya itu tempat dalam tanda petik ya jauh dari dan tidak nyaman ya Pak ya. Itu kan pasti kan tempat yang terbuka yang banyak yang bukan seperti orang bikin panggung. Ya, tapi kalau menurut teman-teman yang biasa menyaksikan event di luar negeri itu, ini adalah lokasi yang sangat potensial, bagus, tidak jauh dari pusat sebenarnya, bandara juga, hotelnya juga banyak ya, sehingga untuk menuju ke sana ya paling membutuhkan waktu setengah jam ya untuk ke sana. Tapi bayangkan kalau misalnya event itu internasional katanya, di luar negeri itu datang ke sana itu membutuhkan bisa sampai 8 jam begitu ya, baru bisa mencapai lokasi yang bisa dijadikan lokasi ekstrim ya. Tadi menurut Ibu kan ekstrim. Nah, ini nyinggal soal hotel nih Pak, soal penginapan. Itu kan berarti begitu banyak tamu. Berapa banyak kira-kira orang yang datang Pak dengan acara ini? Ya, kalau di ada 5.000-an. Tidak sebesar di MTQ ya. MTQ kemarin itu kan di atas 4.000-an itu ya. Tapi kalau saya lihat dari animo itu ya cukup signifikan juga meningkatkan anunya. Nah, ini kan berarti kan hotel pasti laku nih ya. Hotel, kemudian UMKM. Betul. Masih banyak orang jualan di situ kan. Ya. Seperti apa itu Pak? Jadi
ada trickle down efeknya begitu ya. Dalam event ini satu tadi hunian meningkat, kemudian pariwisata juga meningkat. Jadi banyak orang-orang yang memanfaatkan karena dalam sebenarnya 3 hari ya, dari tanggal 25 sampai 27 karena mereka pulang itu hari Senin, ya, Senin. Kemudian juga kuliner ini jadi sasaran juga nih. Betul. Jadi kuliner pasti orang makan kan ya. Ya, oleh karena itu di lokasi di sana juga difasilitasi UMKM. Ada belasan UMKM di sana. Ya. Itu mendapat fasilitas dari Pemprov atau gimana? Itu panitia memberikan peluang untuk UMKM kita. Bisa dihadirkan di sana. Dan lingkungan yang di sekitar tentu akan mendapatkan manfaat yang sangat besar ya, sangat besar terhadap adanya ini, sehingga dapat meningkatkan pergerakan ekonomi yang positif ya, terhadap event seperti ini. Ya. Iya, memang kita harus memanfaatkan untuk event-event seperti ini ya Pak ya. Ya. Dan ini sebenarnya konsep seperti ini saya kira sangat cerdas digaungkan oleh gubernur kita, karena kegiatan-kegiatan yang eventnya mengundang orang dari luar ini kan memberikan dampak yang sangat positif terhadap pergerakan ekonomi sebenarnya. Betul Pak, langsung ke masyarakatnya. Kenapa beliau itu sangat memberikan dukungan, ya, termasuk salah satunya adalah angka Indoro ini ya, bahkan kita berharap ini menjadi event tahunan ya. Event tahunan. Ini udah yang ke berapa? Kalau ini yang ketiga, ya, yang di awal-awal kan semacam coaching klinik paling begitu ya, dan jumlahnya juga sangat terbatas. Nah, di tahun 2022 ini meningkat cukup signifikan. Jumlah pesertanya. Baik jumlah peserta, ya, dan kategori kelasnya juga ini lebih bervariasi, ya. Nah, begitu juga kehadiran. Jadi kehadiran yang nasional ya. Jadi dari Jawa Timur, Jawa Barat ya. Kemudian dari Jakarta. Ya, saya sempat kemarin itu malah satu pesawat dengan timnya dari Jogja begitu ya. Mereka saya dengar waktu mereka bicara sangat antusias. Antusias. Nah, ini merupakan katanya kesempatan untuk menampilkan kompetensinya. Iya, betul. Di ajang Kirempak itu. Nah. Jadi memang dari segi jumlah peserta lebih banyak, kemudian asal daerahnya mungkin lebih bervariasi lebih juga gitu ya. Ya mudah-mudahan ini nanti bisa lanjut terus ininya. Iya. Dan memang Paman itu suka main itu ya Pak ya? Suka. Paman itu motor trail ya. Beliau itu saya kira skill kompetennya itu adalah pada motoriknya. Oke. Setiap olahraga beliau tuh olahraga. Jadi anak buahnya harus bisa naik motor trail semuanya. Kalau saya separuh-separuhnya saja. Nah, tapi rata-rata tour des beliau itu sampai yang 8 malah. Jadi beliau itu menyapa masyarakatnya, di pelosok-pelosok desa itu ya dengan naik trail ya. Karena memang di sini ini tidak semuanya bisa mudah diakses ya Pak ya. Dan memang sebenarnya ada bagusnya juga itu untuk naik motor itu kan. Ya kemarin kan sebelumnya itu ya, sebelum Indoro ini kurang lebih 10 hari sebelumnya beliau kan turun ke desa itu. Turun ke desa menyapa dalam rangka apa? Dalam rangka mengendalikan inflasi Yunan ya. Jadi turun dan beliau menyapa itu dengan naik trail itu lebih dari 1000 km. Nah, oleh karena itu kemarin mendapat apresiasi dari Museum Muri ya, Museum Rekod Indonesia kita. Satu-satunya gubernur yang turun ke desa naik sepeda motor trail lebih dari 1000 km bersama Forkopimda, SKPD semuanya harus bisa. Ya. Luar biasa. Belum lagi futsal beliau itu. Iya luar biasa. Ya.
Jadi ini salah satu saya kira kalau kemarin saya analisa dan diskusi dengan teman-teman panitia itu bahwa kita di Kalsel itu nanti jadi Indoro City Indoro. Jadi momen ini saya kira kayaknya Kalsel kayaknya. Tapi ini event ini bisa disaksikan secara online juga Pak ketika itu. Betul. Jadi tidak hanya langsung, itu juga di live. Ada live-nya ya? Iya, ada live-nya yang di. Dan yang ketinggalan bisa nonton di YouTube juga? Bisa di YouTube itu. Nonton ulang ya? Siaran ulang istilahnya ya? Ada di YouTube-nya Indoro, official Indoro Indoro YouTube yang diadakan dari panitia ya. Tapi juga kami juga mendapat dukungan dari teman-teman Antara ya, Media Center ya, yang juga selalu menyampaikan kepada masyarakat terkait event dan perkembangannya itu ya. Saya terima kasih betul, ini Antara juga luar biasa memberikan informasi, pemberitaan dan promosi juga sebelumnya. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi event tahunan ya Pak ya. Betul. Dan harapannya apa Pak kira-kira kalau misalnya event ini bisa menjadi event tahunan untuk kedepannya seperti apa? Ya, saya yakin bahwa ini bisa menjadi event tahunan. Satu, dari sisi penyelenggaraan ini sudah standar internasional. Yang kedua, kita punya lokasi atau tempat yang menantang betul. Dan yang ketiga, dukungan pusat kemarin juga sudah disampaikan. Kalau sebelumnya langsung dibuka oleh Pak Menteri Olahraga, hanya kebetulan kemarin itu beliau ada kegiatan yang bersamaan juga ya. Ada kegiatan olahraga wartawan ya. Porwanas ya? Nah, ya kemarin Porwanas. Jadi tapi beliau memberikan dukungan yang luar biasa terhadap Kalsel. Sehingga ke depan kami yakin bahwa ini menjadi event tahunan karena banyak betul manfaat yang bisa didapatkan oleh masyarakat kita dan sekitarnya. Dan ini juga akan memberikan semacam wadah begitu, terutama untuk meningkatkan bakat-bakat paling tidak bakat-bakat kita yang ada di daerah maupun yang nasional. Buktinya salah satu rider kita yang di Kalsel ini mampu bersaing. Iya. Mampu bersaing di kelas internasional. Iya. Ya, itu. Ya, mudah-mudahan ya apa yang diharapkan ini bisa tercapai nanti untuk tahun-tahun berikutnya pelaksanaan Angkel Heart Enduro bisa lebih baik lagi tentunya ya Pak ya. Ya. Terima kasih Pak Muslim atas kehadirannya hari ini di sela-sela waktunya yang sangat sibuk. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua, bagi benua kita tercinta. Ya, terima kasih juga atas kesempatan. Sama-sama Pak. Jadi sekali lagi gubernur kita Kalsel itu beliau disebut Paman Birin. Paman Birin. Jadi Uncle. Ya, title-nya juga disebutlah title pamannya, Uncle. Dan beliau sangat mendukung berbagai olahraga. Karena sebenarnya kalau ditinjau dari sisi kesehatan, ini adalah salah satu poin bergerak atau gerakan masyarakat hidup sehat, Germas. Karena beliau selalu menyebutkan bergerak itu berjuang gelora rakyat. Supaya kita tetap happy dan sehat. Oke, terima kasih Pak Muslim. Terima kasih Sobat Antara. Sampai jumpa lagi di Paniran Santai berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.